Ya, baik Bapak Ibu, kita mulai dengan eh, sebetulnya bisa ini ya, saya bisa request remote control ya. Bisa Pak aturan Pak Mungkin dari bisa Coba dibantu. saya klik ya. Ya, oke. Ya, Bapak Ibu, kita mulai webinarnya ya. Judulnya adalah pemodelan kualitas sungai menggunakan Qual2KW dan WASP. Pertama kita harus tahu dulu apa sih manfaat dari pemodelan pencemaran sungai ini ya. Jadi yang pertama adalah kita mempelajari pemodelan itu karena ingin lebih memahami sebetulnya karakter sungai itu apa gitu ya. Jadi kalau kita hanya melakukan pengukuran kan kita hanya tahu di satu titik gitu. Saya ukur di titik ini, saya tahu nilai BOD, COD, sudah selesai. Tapi bagaimana perjalanan BOD dari hulu sampai ke hilir, itu sulit tanpa menggunakan model. Kemudian yang kedua, ini berasal dari mana? Nah, itu juga sulit. Ya. Kemudian, kalau BOD di titik ini angkanya misalnya 4, nanti di titik 1 kilometer lagi, itu berapa? Gitu ya. Prediksi, itu juga sulit. Nah, jadi kelebihan dari pemodelan itu, kita bisa memahami interaksi antar komponen sistem, juga membuat skenario kebijakan ya. Misalnya, kita sudah tahu dari sebuah studi sumber pencemar ini ada dari domestik, ada dari industri. Kemudian akan dibangun perumahan baru ya dengan 1.000 rumah misalnya. Akan dibuat kawasan industri baru dengan 200 industri misalnya. Nah, memang belum terjadi itu perumahan dan industri itu. Tapi kalau kita ingin menghitung berapa beban pencemar yang akan masuk dan juga berapa konsentrasi yang akan terjadi ketika dua proyek itu ada, kita bisa hitung dengan model ya. Jadi kita bisa buat skenario kebijakan. Kemudian juga model ini bisa untuk desain ya. Tadi kita katakan kalau ada 200 industri dan ternyata kualitas sungai kita akan jadi sangat buruk, kira-kira desain IPAL-nya itu harus seperti apa ya. Nah, itu bisa juga ya untuk membantu simulasi desain ya. Desain IPAL domestik, IPAL industri itu kita bisa dibantu oleh pemodelan. Nah, yang keempat yaitu menginterpretasikan hasil sampling. Nah, yang saya tadi ceritakan di awal. Karena hasil sampling itu bisa kita plot ya, bisa kita modelkan sederhana distribusinya seperti apa ya. Nah, tetapi ada keterbatasan karena kita hanya memplot beberapa titik terus membuat kesimpulan. Nah, kalau digabungkan dengan model, maka itu hasilnya akan lebih baik. Dan tentunya di sini kalau ada dua nilai yang berbeda, mana yang lebih kita ambil? Apakah nilai pemodelan atau nilai sampling? Nah, sini udah ada kesepakatan para ahli yang diambil adalah hasil sampling ya. Jadi kalau ada nilai yang berbeda antara sampling dengan model, yang diambil adalah nilai sampling. Karena model itu perhitungan, perkiraan. Kemudian
Oke ya. Ini slide yang ketiga. Mungkin mohon dibantu kayaknya agak sulit ya dari saya. Di slide share yang slide ketiga. Di slide show. Oke. Ya, yang definisi tadi ya. Oke. Nah, jadi pemodelan kualitas sungai adalah penggambaran proses sungai beserta hubungan antar komponen atau variabel pembentuknya dengan menggunakan representasi logika dan matematika. Ya, tadi saya sudah ceritakan ada kegiatan-kegiatan. Kemudian selanjutnya, oke, saya sudah paham nih manfaat model. Kemudian saya ingin buat model atau saya ingin menggunakan model. Apa yang harus saya lakukan ya? Jadi yang pertama adalah di sini ada kata real world problem ya. Masalah nyatanya itu apa ya? Masalah nyatanya itu apa? Jadi kita harus tahu masalah nyatanya itu apa. Kemudian kita simplify, kita sederhanakan menjadi sebuah model. Nah, kenapa ada kata simplify ya? Kenapa ada kata menyederhanakan? Karena kita tidak mungkin membuat model yang 100% sama dengan kondisi alam. Contoh misalnya model sungai. Di model sungai yang ada saat ini biasanya dasar sungai itu dianggap rata ya. Kenyataannya kan sungai itu tidak rata, ada batu-batu, ada pasir ya. Jadi tidak rata. Tetapi dalam model kalau ingin dibuat seperti itu terlalu rumit, terlalu kompleks, akhirnya dianggap rata. Memang dikasih angka kekasaran tertentu gitu ya. Nah, tetapi kan tetap saja bahwa ada simplifikasi, ada penyederhanaan ya. Nah, sehingga jangan heran kalau hasil model ini kok kayaknya salah nih misalnya ya Bapak Ibu setelah di running ya running model itu biasanya tidak bisa sekali running langsung jadi ya. Jadi harusnya kita ada iterasi begitu. Begitu hasilnya, loh kok ini terlalu tinggi atau overestimate ya. Oh mungkin ada parameter yang salah, ada data input yang salah. Jadi kita memang harus selalu ngecek. Tapi kalau misalnya semuanya sudah kita lakukan, hasilnya masih belum sama dengan hasil sampling, ya nggak usah sedih ya. Karena memang model ini adalah simplifikasi. Kalau hasil sampling kan bukan simplifikasi, dia memang mengukur apa yang ada di alam ya. Sedangkan model kan simplifikasi, penyederhanaan. Banyak sekali penyederhanaan ya. Jadi misalnya di model udara, air mode, itu kan disederhanakan kecepatan angin seragam. Nah, padahal kan kecepatan angin berubah-ubah ya, tidak seragam. Lapisan, tekanan ya, itu dianggap sama gitu. Jadi banyak asumsi-asumsi demikian. Nah, apa yang harus kita lakukan sebagai pengguna model? Yang pertama adalah kita harus baca manualnya. Batasan-batasan apa dari model itu? Asumsi-asumsi apa yang digunakan? Kenapa itu penting kita baca? Supaya kita tahu, ya, ini kok hasilnya begini. Nah, kita baca, oh dia asumsinya ini pantesan, begitu. Nah, jadi model itu adalah simplifikasi, kita jangan lupa ya, model itu adalah simplifikasi yang banyak asumsi, yang banyak pendekatan, ya. Jadi Bapak Ibu harus baca manualnya. Ini batasannya apa saja, ya. Tadi pagi di pengantar saya sudah bilang, dia misalnya steady state. Steady state itu artinya tidak ada perubahan volume atau perubahan massa. Ternyata
masalah kita itu ada data input yang continue ya, ada output yang continue. Pas kita running kok hasilnya salah gitu ya. Pas dibaca, oh ini steady state gitu. Nah, jadi simplifikasi itu banyak sekali, baik dari sisi aspek fisik, kimia, biologi yang disederhanakan, maupun dari sisi struktur modelnya ya. Tadi misalnya ada yang steady state, ada yang non steady state ya. Kemudian ada juga yang distributed model, ada yang loop model ya. Distributed model itu artinya dia bisa memodelkan pakai segmen-segmen. Ada yang satu model itu dianggap sebagai satu sistem saja ya, one box model misalnya. Nah ini oke. Kemudian ya, ini kalau slide-nya bermasalah, mungkin saya akan ganti laptop ya. Mohon izin sebentar Bapak Ibu. Saya lihat ada yang oh, ada. Semua ada ya? Oke. Oke ya. Kalau nanti ada yang ada problem dengan slide, silahkan komen di chat ya. Oke. Ya. Kemudian, nah ini sebetulnya uraian dari gambar tadi ya. Mungkin. Ya. Ini kayaknya, mohon maaf nih ada gangguan teknis. Saya ini aja ya, keluar dulu, saya masuk lagi. Karena ini, oke. Terima kasih ya Bapak Ibu. Silakan oleh panitia diisi dulu ya, daripada kita kena gangguan. Oke, silakan Mas Bagus untuk barangkali ada beberapa. Baik, mungkin sambil menunggu ya Pak ya. Baik, mungkin Bapak Ibu barangkali ada yang mau didiskusikan atau mungkin ditanyakan mungkin terkait teknis. Kalau nanti materi mungkin bisa ke Pak Asep atau mungkin disampaikan sekarang supaya nanti ketika Pak Asep masuk lagi bisa kita sampaikan ke beliau. Mohon ditunggu ya Bapak Ibu, mungkin ada supaya bisa lebih jelas lagi nantinya. Untuk slide-nya mungkin ini oleh panitia sedang dikirim, jadi mohon ditunggu nanti supaya bisa dilihat di komputer masing-masing.
Baik, Ya. halo Pak Asep, sudah Ya, terhubung, ini Pak? sudah terhubung. Saya sekarang sedang coba buka ininya ya, filenya ya. Oke, mohon maaf Bapak Ibu, tadi ada sedikit gangguan. Oke, mudah-mudahan yang ini lancar ya. Oke. Ya, apakah sudah terlihat? Saya sudah share file. Ya, di layar saya terlihat. Oke ya, nah ini. Ya, kita lanjutkan ya Bapak Ibu. Ada gangguan sedikit. Oke. Nah, jadi tadi simplify itu artinya banyak sekali penyederhanaan. Nah, kemudian setelah kita simplify, kita coba buat matematika modelnya. Jadi matematika model pada dasarnya ada 4 ya, adveksi, difusi, deposisi, dan reaksi. Nah, misalnya untuk masalah resapan air, mungkin di adveksi ya tidak terlalu penting, tapi difusi ini penting. Nah, tetapi untuk masalah misalnya aliran sungai, justru adveksi ini yang paling penting. Jadi mungkin saya cerita sedikit tentang adveksi, sebetulnya ada di sini ya. Nah, nggak apa-apa lah. Nah, ini. Jadi adveksi adalah pergerakan partikel searah gerakan media. Contoh, pencemar air bergerak searah aliran sungai, ya. Pencemar udara bergerak searah angin. Jadi adveksi ini adalah pergerakan partikel searah dengan gerakan media pembawa. Nah, jadi kalau pencemaran sungai, adveksinya ya pasti searah dengan aliran sungai. Kalau pencemaran udara pasti searah angin, ya. Nah, kemudian yang kedua adalah difusi atau dispersi. Adalah pergerakan partikel acak yang disebabkan oleh gaya tarik antar molekul atau gerak Brown, ya. Contoh misalnya ketika meneteskan air ke air yang tenang, ya. Padahal airnya sangat tenang, tapi kenapa kok dia menyebar ke segala arah? Nah, karena ada gaya tarik menarik antar partikel dan juga ada gaya dari konsentrasi tinggi ke konsentrasi rendah, ya. Jadi ada gerakan-gerakan gerak Brown dan juga perpindahan dari konsentrasi tinggi ke konsentrasi rendah. Jadi itu yang disebut dengan difusi atau dispersi. Kalau deposisi atau sedimentasi, saya pikir semua sudah tahu ya, pergerakan partikel ke arah permukaan bumi karena adanya gaya gravitasi. Nah, sedangkan reaksi adalah reaksi kimia antar molekul yang menyebabkan perubahan senyawa. Nah, itu empat komponen penting di matematika model ya. Nah, kemudian nanti diubah pakai metode numerik menggunakan menjadi computational model ya. Kalau mathematical model kan baru konsep integral, diferensial. Nah, nanti kita ubah ke dalam komputer pakai bahasa numerik ya. Mungkin saya ulang, tadi pagi sebenarnya sudah saya jelaskan numerik. Jadi numerik itu adalah mengubah dari bahasa matematika ke bahasa komputer. Nah, bahasa komputer ini hanya bisa 4 operasi, tambah, kurang, kali, bagi. Nah, padahal model kita ini ada diferensial, ada integral. Nah, kita harus mengkonversi ya, mengubah. Dari diferensial ini kita ubah menjadi tambah, kali, kurang, bagi. Nah, jadi caranya itu ada metode sendiri yang kita sebut dengan metode numerik, ya. Ada metode Euler, ada metode Runge-Kutta. Nah, itu metode numerik. Nah, kemudian kita simulasikan ya menjadi hasil dan diinterpretasikan. Itu kira-kira proses pemodelan lingkungan. Nah, secara detail saya sampaikan untuk konseptualisasi tadi ya, fisika, kimia, biologi, kemudian juga untuk
struktur modelnya kita harus pilih juga. Ini model kita ini mau 1 dimensi, 2 dimensi, 3 dimensi. Kemudian untuk representasi matematika tadi ya, pakai diferensial atau persamaan yang lain ya. Kemudian untuk numerik kita menggunakan metode numerik ya. Nah, nanti juga yang tidak kalah pentingnya kita harus melakukan parameterisasi ya, atau estimasi parameter, artinya parameter mana yang akan kita pakai. Terutama kalau kita menggunakan model buatan orang lain, nah parameter ini perlu kita pelajari ya. Misalnya dia untuk menghitung adveksi ini dia pakai 3 cara misalnya ya. Ada metode Gauss misalnya, metode fix ya, ada namanya metode fix, metode Laplace saja. Nah itu beda-beda itu ininya apa hasilnya nanti. Nah jadi parameternya ini harus kita hitung. Kemudian juga termasuk parameter ada pilihan mau steady state atau tidak steady state itu kan kalau awal-awal biasanya default aja gitu ya, nggak apa-apa kalau baru belajar itu default running pokoknya default parameternya nggak di set begitu. Nah, tetapi kalau Bapak Ibu sudah sering pakai model, nah mulai kita lihat ini parameternya apa sih? Karena ada pilihan-pilihan di sana, misalnya memasukkan variabel bentos, variabel alga ya, atau dimatikan parameter itu ya. Jadi, nah sedangkan kalibrasi adalah ya kita lihat hasilnya. Jadi ketika kita ubah-ubah itu kira-kira hasilnya bagaimana, sehingga kita yakin ya bahwa setting kita ini sudah benar. Nah, ketika hasilnya sudah jadi, ada pengujian hipotesis. Misalnya, ini harusnya BOD-nya ini naik. Gitu. Kita kan sebagai pengguna model sudah tahu kecenderungannya. Tapi kenapa BOD-nya turun? Nah, berarti kan ada yang salah di model itu. Kita lihat lagi, apa parameterisasinya yang salah, atau data inputnya yang salah. Begitu. Nah, kemudian pengujian hipotesis ini, ya sampai kita menyimpulkan hasilnya masuk akal ya. Nah, hasilnya masuk akal. Nah, ketika sudah yakin dengan hasilnya baru validasi. Nah, validasi itu adalah memastikan kualitas model dengan cara dibandingkan dengan data pengukuran. Tadi sudah saya sampaikan bahwa kalau ada 2 data, ada 1 data pengukuran, 1 data modeling. Maka yang harus lebih dipercaya adalah data yang pengukuran atau sampling ya. Nah, tentu samplingnya juga harus memenuhi aturan SNI dan seterusnya ya. Nah, ketika samplingnya sudah ada, maka si data validasi ini kita lakukan dengan cara dibandingkan ya. Nanti kalau misalnya hasil model lebih tinggi dari hasil sampling, berarti overestimate ya. Kalau di bawah berarti underestimate. Nah, nanti kita harus cari tahu tuh kalau underestimate kira-kira kenapa. Kalau overestimate kira-kira kenapa. Ya. Nanti kita hitung errornya. Nah, itu kira-kira proses ya. Ini tadi kita sudah sampaikan. Nah, ini adalah penjelasan tentang 1 dimensi, 2 dimensi, dan 3 dimensi ya. Jadi kalau yang paling kiri 1 dimensi berbentuk garis, 2 dimensi berbentuk area, 3 dimensi berbentuk volume ya. Kemudian, nah ini kita masuk ke dalam model air permukaan. Ini adalah model-model yang gratis yang bisa kita akses secara bebas ya. Ada Qual2K ya, Qual2KW, kemudian ada SWMM, ada WASP, ada Aquatox, ada Basins. Nah, tentu tiap model ini punya fungsi sendiri-sendiri ya. Misalnya Aquatox itu dia parameter biologinya banyak sekali ya. Jadi khusus untuk analisis biologi perairan, paling cocok itu Aquatox ya. Nah, tapi kalau misalnya untuk
menghitung dispersi pencemar ya, itu paling cocok Kual2K dan WASP. Nah, karena ini yang paling banyak dipakai baik itu di studi AMDAL maupun studi KLHS ataupun studi lingkungan yang lain, maka kita akan fokuskan kepada Kual2K dan WASP. Nah, jadi sebetulnya model UKM itu water quality model ya. Nah, jadi sebetulnya water quality model ini jenisnya banyak sekali, ribuan ya. Nah, jadi kalau tadi saya sampaikan ini contoh 5, nah ini sedikit ya. Nah, kalau kita list semua model itu ribuan. Dengan gunanya masing-masing ya. Ada yang sebagai simulation model, ada yang sebagai model optimasi misalnya. Ada yang untuk fisik, ada yang matematik, ada yang, nah ini ada kata-kata yang menarik sini, ada stokastik dan deterministik ya. Ini tergantung data input. Kalau data deterministik itu artinya datanya sudah pasti. Misalnya data temperatur ya. Data temperatur itu kan pasti kalau siang hari lebih tinggi dari malam hari ya. Kemudian data, ya kebanyakan data yang turunan dari solar system itu adalah data deterministik ya, artinya sudah pasti datanya itu. Tapi ada juga data stokastik yang sulit diprediksi. Misalnya jumlah kecelakaan per bulan di sebuah ruas jalan, misalnya di jalan tol ya. Nah itu tidak bisa kita sebutkan biasanya Januari ini banyak, Februari berkurang, itu agak sulit ya. Karena ya datanya stokastik ya. Jadi kalau pengujian data deterministik dan stokastik ini kita buat dulu pakai frekuensi ya. Kalau frekuensinya normal ya, uji frekuensinya normal itu berarti deterministik. Tapi kalau dia tidak terdistribusi normal, maka dia kita sebut sebagai stokastik. Baik itu dia cenderung ke kiri atau ke kanan ya. Nah, itu disebut stokastik. Nah, jadi ada juga model-model yang stokastik. Kemudian pertanyaannya, yang Kual2K dan WASP, itu pasti deterministik ya. Nah, pasti deterministik maksudnya. Nah, ini kira-kira pembagian model bagi yang tertarik mendalami model. Nanti kita bahas lebih detail ya, arti dari istilah-istilah ini. Nah, kita masuk ke dalam Kual2K ya. Nah, jadi ini pertama kali dibuat oleh Pak Streeter dan Pak Phelps ya, 2 orang. Jadi disebutnya model Streeter-Phelps yang disebut dengan kurva DO. Nah, mungkin saya masuk dulu ke kurva DO ya, mohon maaf nih. Nah, ini. Jadi kurva DO ini seperti ini, artinya kalau suatu pencemar itu masuk, bagi yang belum familiar dengan istilah-istilah DO, mungkin saya jelaskan sedikit. DO itu dissolved oksigen, artinya oksigen terlarut yang ada di sungai ya. Nah, jadi dia kurvanya dia melengkung begini ya, melengkung. Oke, maaf saya balik lagi ke gambar tadi ya. Nah, ini ya, yang warna hitam ini. Nah, ini adalah kurva DO. Artinya, ketika ada suatu pencemar masuk ke dalam sungai, itu kandungan oksigennya pasti turun ya. Kandungan oksigennya pasti turun. Kenapa kandungan oksigennya turun? Karena di sini ada mikroorganisme nih. Ya. Dan mikroorganisme ini kan makanannya organik ya. Jadi selama limbahnya ini adalah limbah organik, maka bakteri di sini akan tumbuh dengan sangat-sangat banyak, dan bakteri ini kan bakteri anaerob, bakteri aerob ya. Bakteri aerob ya, artinya bakteri yang mengkonsumsi oksigen. Nah, akhirnya apa? Oksigennya habis oleh si bakteri itu sehingga drop. Ya, oksigennya drop. Nah, kenapa kalau oksigennya drop itu bermasalah? Nanti ikan atau tanaman itu tidak kebagian oksigen. Nah, itu bisa mati. Ya. Nah, sehingga ini tidak boleh terjadi.
DO yang turun. Nah, kalau yang merah ini BOD ya. Nah, BOD itu definisinya adalah oksigen yang diperlukan untuk kegiatan ekstraksi organik ya. Nah, itu tidak dibedakan mikroorganisme ataupun hewan tingkat tinggi. Nah, tapi lebih kepada mikroorganisme. Jadi kalau BOD-nya tinggi itu artinya mikroorganismenya banyak ya. Jadi kalau mikroorganismenya banyak, misalnya bakteri ataupun yang lain, itu artinya si sungai itu tidak sehat ya. Nah, tidak sehat. Karena yang sehat itu adalah yang banyak adalah ikan gitu ya. Nah, dan oksigennya juga tinggi, itu dianggap sungai yang sehat. Jadi yang merah ini, garis merah ini adalah garis BOD ya, BOD, Biological Oxygen Demand. Nah, tapi sungai itu memiliki kemampuan self purification, kemampuan untuk memperbaiki dirinya sendiri sehingga nanti di satu titik tertentu, di jarak tertentu, dia akan ada recovery zone ya dan clean zone ya. Jadi balik lagi normal gitu. Nah, ini adalah kurva DO. Nah, kemudian oleh penyusun model ini dibuat modelnya ya. Nah, jadi equal to KW atau equal to KW kalau bahasa Indonesianya ya. Equal to KW ini adalah model satu dimensi. Dia adalah steady state ya. Artinya tidak ada perubahan massa dan perubahan volume. Kemudian parameternya banyak sekali di sini, ada suhu, pH, konduktivitas, ya, padatan tersuspensi yang inorganik, ada DO, ada CBOD. CBOD adalah BOD yang dihitung berdasarkan konsentrasi karbon ya. CBOD, ada nitrogen organik, nitrogen amonia, nitrogen dalam bentuk nitrat ya. Karena nitrogen itu kan di air itu macam-macam ya. Ada N2O5, ada NH4, ada ya, artinya nitrogen ini macam-macam, bisa sebagai nitrogen organik, nitrogen amonia, NH3, ada nitrogen nitrat ya. Ada, nah, fosfor juga sama, ada organik, inorganik ya. Kemudian ada fitoplankton dan seterusnya. Banyak sekali parameternya ya di equal to KW. Nah, ini ada keterangan juga biasanya ini menggunakan orde 1 ya. Nah, jadi ini ada reaksi kimia ini ada orde 1, 2, 3. Nah, kalau orde 1 ini dianggap sederhana ya, sederhana proses reaksinya ya. Tetapi DO, nitrat dan fosfat itu ada orde yang lebih tinggi. Tapi untuk yang lainnya dianggap orde 1. Nah, ini adalah konseptual model dari Qual 2K ya. Yang pertama adalah diasumsikan ada aliran masuk, ada aliran keluar, ada interaksi dengan atmosfer, ada interaksi dengan alga yang ada di dasar dan sedimen ya. Kemudian ini gambaran yang lebih detail di sini ya. Ada interaksi dengan atmosfer, kemudian di sini ada interaksi dengan alga. Sebenarnya ini gambarnya sama, hanya lebih didetailkan lagi ya. Nah, di sini parameter mana saja yang berinteraksi ya, baik itu nitrogen organik, amonia, nitrit. Jadi ada reaksi nitrit nitrat ya, DO ya. Ini adalah ilmunya sebenarnya bukan di ilmu modelingnya, ini adalah ilmu kimia air ya. Nah, ini ilmu kimia air. Jadi nanti kita bisa bahas lebih detail. Ya, jadi pada dasarnya kalau lihat persamaannya adalah persamaan deoksigenasi dan laju reaerasi ya, reaerasi. Oke, nah ini persamaan-persamaannya diturunkan dari model Strater-Phelps. Ini tadi kita sudah jelaskan ya tentang kurva
DO. Nah, proses qual to K-nya sendiri kita awali dengan menentukan segmen ya, sini menentukan segmen, kemudian input data, simulasi air ya, simulasi kualitas air. Nah, ini kita running dalam bentuk Visual Basic ya. Nah, Visual Basic ini sudah ada di dalam Excel. Kemudian ada kalibrasi, verifikasi, dan ada pembuatan grafik. Nah, jadi nanti kita akan praktekkan di kelas pelatihan ini, ada satu sungai, kita akan segmentasi, kemudian kita akan buat, oh ini udah hasil ya, kita akan masukkan data input, running, nah keluar hasil ya, keluar hasil, ini yang kotak-kotak hitam nih hasil sampling, terus yang garis ini adalah hasil model. Nah, nanti kalau kita validasi, kita hitung selisih. Ya. Oke. Ini juga, ya kalau kita lihat ini parameter DO ya. Ini parameter DO, ini parameter total nitrogen, begitu. Qual to K ini parameternya banyak sekali, tadi sudah kita bahas ya. Ini total fosfor. Nah, WASP ini bisa sekarang model yang kedua ya, WASP atau Water Quality Analysis Simulation Program, itu bisa diakses gratis di halaman US EPA ya. Kemudian WASP ini tujuannya untuk menginterpretasikan dan memprediksi kualitas sungai. Nah, WASP adalah kompartemen model ya, kompartemen model karena dia 3 dimensi. Jadi kompartemen itu satu volume, nanti akan kita lihat seperti apa sih dynamic compartment model ini ya. Nah, kemudian WASP dapat digunakan sebagai 1, 2, atau 3 dimensi. Kemudian proses yang dihitung ada adveksi, ada dispersi, ada point, dan difusi untuk loading massa, dan juga ada boundary exchange. Boundary exchange itu misalnya dari udara ke air, air ke sedimen, sedimen ke air. Nah, kira-kira gitu ya. Kemudian WASP juga dapat menghitung hidrodinamik dan sedimen transport. Nah, ini ada beberapa contoh aplikasi WASP yang sudah dilakukan. Misalnya menghitung eutrofikasi di teluk, estuari, maupun sungai ya. Menghitung beban fosfor di danau, polusi PCB di danau, polusi volatil organik di estuari, polusi logam berat dan merkuri di sungai. Ya. Jadi bukan hanya BOD, COD, DO begitu ya, tapi juga logam berat dan bisa juga dihitung oleh WASP. Nah, ini yang saya sebut sebagai kompartemen model ya. Jadi kompartemen model ini adalah ada kotak-kotak tapi dia berbentuk 3 dimensi ya. Jadi kotak 3 dimensi ini disebut kompartemen ya. Jadi kompartemen. Nah, jadi nanti kalau ada sungai kita buat grid sistemnya ini berbentuk kompartemen ya. Jadi seperti ini. Termasuk juga kalau kita ingin menghitung sedimentasi, kita bisa buat kompartemen sampai ke bawah sini ya, untuk menghitung laju sedimentasi. Nah, kalau dilihat dari atas, si kompartemen ini seperti ini ya. Jadi berbentuk kotak-kotak seperti ini. Nah, kalau yang tadi kan ini secara 3 dimensinya. Jadi bisa 2 dimensi, bisa juga 3 dimensi. Ya, bahkan 1 dimensi juga bisa, tergantung kita settingnya bagaimana nanti. Nah, ini adalah contoh data input ya. Kita perlu memasukkan data di hulu begitu untuk memprediksi di hilir. Nah, ini adalah segmennya ya. Tadi kan ada segmen 1, 2. Ya, ini nanti lebih detailnya akan kita bahas pas praktikum ya. Ini contoh file outputnya ya, jadi ada grafik-grafik seperti itu outputnya. Nah,
Kalau kita lihat WASP ini juga memasukkan unsur-unsur biologi ya, seperti fitoplankton, kemudian juga nutrien inorganik ya, cukup lengkap apa saja yang dimasukkan ke dalam WASP ini. Nah, ini adalah tabel perbandingan antar berbagai model. Mungkin kita fokus kepada Qual2K dan WASP saja ya. Memang di sini ada model yang lain seperti Aquatox dan yang lainnya, tapi kita fokus kepada Qual2K dan WASP. Nah, kalau dari sisi parameter, memang Qual2K ini paling lengkap ya. Nah, contoh misalnya conductivity, pH, alkalinity ini di Qual2K ada, di WASP tidak ada gitu ya. Nah, jadi kelebihan dari Qual2K dia parameternya banyak. Nah, tetapi kelebihan WASP dia ada untuk sedimen. Nah, ini. Untuk sedimen itu ada ya. Jadi untuk analisis sedimen sebaiknya pakai WASP karena di Qual2K fasilitas itu tidak ada. Di Qual2K hanya ada suspended solid inorganic ya. Nah, jadi yang tersuspensinya saja ya, kalau yang mengendapnya itu tidak ada di Qual2K. Kemudian kalau kita bandingkan Qual2K dengan WASP ini ada beberapa parameter yang di WASP ada, di Qual2K tidak ada ya. Kalau untuk parameter biologinya kita lihat ya memang ada di sini misalnya zooplankton, zoobentos. Nah, kalau memang kita ingin lebih menganalisis biologi perairan, kita tidak bisa pakai Qual2K dan WASP karena ini yang paling cocok adalah Aquatox ya. Nah, Aquatox memang dikhususkan untuk biologi perairan. Nah, dia lengkap sekali di sini. Ada zooplankton, zoobentos ya, bahkan ada bakteria dan seterusnya. Nah, sedangkan di Qual2K dan WASP dua-duanya juga tidak ada. Nah, kemudian untuk parameter standar DO itu pasti ada, BOD pasti ada ya. Nah, mungkin di sini yang tidak ada di Qual2K tapi di WASP ada ini untuk salinitas ya. Nah, ini salinitas. Kemudian yang di ya bisa dilihat oleh Bapak Ibu ada yang tidak ada begitu ya. Nah, jadi ini yang saya sebut tadi dengan memilih model ya. Nah, jadi kalau kita ingin biologi perairan jangan pakai Qual2K atau WASP ya. Itu ada khusus software khusus namanya Aquatox ya. Tapi ya kira-kira begitu. Ini dari sisi prinsipnya ya. Nah, misalnya di sini kita lihat Aquatox 2 dimensi, WASP bisa 1, 2, dan 3, Qual2K dia 1 dimensi gitu ya. Nah, kemudian ini hidroliknya hampir semuanya steady state, tapi khusus untuk WASP dia bisa non steady state ya. Nah, ini. Jadi kelebihan dari WASP dia lebih lengkap, pilihannya bisa 2 dimensi, 3 dimensi, bisa steady state, bisa non steady state. Ya, kemudian juga ya karena dia non steady state maka kondisi polusinya ya bisa dinamik juga ya untuk WASP. Kemudian juga ada ya kalau ini adalah rumus utamanya ya WASP dengan Qual2K sama, dia mass balance prinsipnya ya. Prinsipnya mass balance gitu. Nah, jadi kesimpulan dari Qual2K dan WASP ini dua-duanya public domain ya. Terus juga graphical user interface atau GUI ya. Jadi mudah dioperasikan ya, simple to use. Kemudian juga
ada sedikit perbedaan di sini. Qual2K hanya satu dimensi, WASP 1 sampai 3. Kemudian bisa mensimulasikan sejumlah parameter kualitas air. Tadi kita bisa lihat di sini ya perbandingannya ya, kalau ingin lebih tahu apa perbedaan Qual2K dengan WASP. Kemudian Qual2K memiliki opsi kalibrasi otomatis, dan Qual2K serta WASP memiliki analisis tool untuk ketidakpastian ya, uncertainty. Itu barangkali Bapak Ibu ya deskripsi singkat tentang Qual2K dengan WASP yang akan kita bahas di pelatihan, mulai dari instalasi, ada studi kasus, kemudian juga pendalaman dari yang disampaikan di pagi hari ini. Silakan saya kembalikan kepada moderator kalau ada pertanyaan, baik yang di sini maupun yang di forum YouTube ya. Silakan. Baik, terima kasih kepada Pak Asep. Terima kasih atas penjelasannya yang luar biasa. Ini udah ada 2 pertanyaan, Pak, dari room chat. Saya bacakan dulu mungkin, Pak. Pertanyaan pertama dari Bu Agnes Tiagita. Ya. Faktor-faktor apa saja yang menentukan pembagian segmen dalam satu aliran sungai yang akan dimodelkan? Oke. Jadi yang pertama perbedaan sumber ya. Misalnya satu kawasan ada kawasan industri, wah itu harus satu segmen tuh. Satu kawasan ada anak sungai yang masuk, itu satu segmen. Kemudian dari sisi jarak ya, nah kalau misalnya di sana ada 2 anak sungai berdekatan, mau tidak mau kita harus bagi 2 segmen, jadi jaraknya nggak harus sama semua, misalnya per 1 kilometer gitu. Nah, tapi ada yang udah 2 kilometer, tidak ada sumber baru, ya dipotong saja gitu ya. Jadi, karena nanti kalau terlalu panjang, nggak bagus juga gitu. Nanti, ya untuk checking ya, biasanya udah kita running, di entry yang pertama, nilai hasilnya bagus, misalnya tiba-tiba 2 kilometer kemudian tiba-tiba drop gitu. Nanti kita bingung selama 2 kilometer itu turunnya di mana. Nah, makanya kita pakai segmen yang cukup banyak ya, jadi dari sisi jarak. Jadi ada 2 pertimbangan, yang pertama dari sumber, yang kedua dari jarak. Itu barangkali jawaban dari saya ya. Silakan ke pertanyaan kedua. Baik Pak, pertanyaan kedua dari Bu Nofrida. Ya. Pertanyaannya, berapa maksimal error antara data hasil model dengan hasil sampling? Ya. Pada validasi yang masih dapat diterima atau dianggap bahwa model tersebut representatif. Ya, ini sebetulnya tidak ada aturan baku ya, tetapi di kalangan profesional selama di bawah 10% itu masih bisa diterima. Tetapi itu kan kalangan profesional. Kalau kalangan akademisi lebih ketat lagi ya. Itu 3% itu dianggap sudah errornya tinggi ya. Nah, tapi kalau di kalangan praktisi itu biasanya di angka 10%. Nah, tetapi ini sangat kondisional ya. Sangat kondisional. Termasuk tadi yang akademisi juga tergantung kelompoknya dan juga tergantung penelitiannya. Ada yang 0,01% udah dianggap salah karena memang menuntut presisi tinggi ya. Nah, tapi kalau untuk model air, model udara di akademisi pun ya rentang 3% itu dianggap masih oke ya. Nah, kalau di profesional itu juga tergantung ya, karena tergantung data input dan banyak hal. Bisa jadi errornya bisa sampai 30% di lapangan. Tetapi pihak pemodelan tidak bisa mengupgrade lagi karena memang datanya kurang misalnya ya. Nah, itu biasanya kompromi antara yang mengerjakan model dengan yang memberi kerja. Biasanya pemberi kerja kalau 30% nggak mau gitu ya.
ya 10% masih oke. Nah, ini memang tantangan buat yang nyusun model, bagaimana supaya errornya bisa dikurangi. Tadi saya katakan ada 3 cara ya untuk adjustment. Yang pertama parameterisasi. Jadi si parameternya tuh kita cek lagi. Mungkin ada parameter yang tidak pas, harusnya tidak usah pakai parameter itu, ternyata kita pakai, atau sebaliknya, harusnya kita klik ya, ternyata tidak kita klik, itu juga hasilnya beda. Nah, yang kedua dari sisi data input tentunya ya, data input kira-kira jangan dikosongkan semua, kan ada tuh yang atau temperatur linear semua gitu ya. Nah, karena nggak ada data, ya minimal kita coba lihat data sekunder yang lain, di-adjust lagi, temperaturnya bervariasi tiap jamnya, misalnya kecepatan. Nah, itu juga akan berpengaruh ya. Jadi data input, kalau data ada pasti semua dimasukkan. Nah, kan masalahnya sekarang begitu data sudah selesai dimasukkan, errornya masih besar, kita lihat lagi datanya. Mungkin kita harus melakukan ada studi lain ya tentang bagaimana membuat data yang hanya ada satu ini menjadi fluktuatif ya, tentu dengan metode yang bisa dipertanggungjawabkan. Baru setelah dihitung dimasukkan lagi ke model. Jadi yang pertama parameterisasi, yang kedua adalah ini ya input, data input. Nah, yang ketiga sebetulnya ini jarang dilakukan tapi bisa juga Bapak Ibu diulang samplingnya gitu. Ya, siapa tahu samplingnya yang salah gitu, kita udah ya bukannya ini ya. Kadang-kadang kan ada saja yang kesalahan tuh bukan hanya dari sisi pihak yang memodelkan, barangkali yang samplingnya juga ada yang kesalahan. Nah, itu memang upaya yang terakhir ya. Kalau Bapak Ibu buat model dan sampling sendiri, tentu mudah ya, tinggal lakukan aja lagi sampling. Mungkin kesalahannya bukan di modelnya, mungkin di samplingnya. Nah, jadi ada 3 cara tadi, parameterisasi, data input, dan juga sampling ya. Oke, itu pertanyaan kedua tentang error ya. Kemudian silakan yang lain. Selanjutnya Pak, pertanyaan ketiga, ini ada pertanyaan dari Pak Yayan. Ya. Apabila ada parameter yang tidak diinput, apakah software masih bisa running? Mungkin maksudnya simulasinya kali ya Pak ya? Ya, tentu parameter itu ada parameter wajib dan parameter pilihan ya. Kalau parameter wajib nggak diisi pasti error ya. Misalnya kalau di Qual 2K misalnya data debit sungai tidak ada ya pasti error ya. Tapi kan di Qual 2K ada pilihan misalnya untuk menganalisis faktor faktor ini ya biologi ya. Nah, misalnya itu kan pilihan. Kalaupun itu tidak kita klik nggak apa-apa. Demikian juga di WASP, sedimentasi itu kan pilihan, ya. Jadi nggak diisi nggak apa-apa. Nah, tapi ada yang nggak diisi dia nggak jalan ya. Nah, tadi parameter-parameter utama sehingga program itu bisa berjalan. Sehingga kita harus tahu mana parameter utama, mana parameter yang tambahan. Barangkali dari ruangan Zoom meeting ada pertanyaan? Masih ada Pak, kalau dari Zoom mungkin masih cukup banyak. Ya. Kita lanjut lagi mungkin ke pertanyaan selanjutnya. Dari Bu Tastaptiani, ini ada pertanyaan, kenapa disebut ketidakpastian untuk Qual 2KW dan WASP? Hal apa yang tidak pasti Pak? Apakah asumsi-asumsi? Uncertainty ya, ketidakpastian ya. Ya, karena tadi ada simplify itu. Simplify itu artinya tidak ada satupun model di dunia yang 100% menduplikasi dunia nyata ya. Pasti ada simplifikasi penyederhanaan. Termasuk software yang paling canggih sekalipun ya. Misalnya yang dioperasikan oleh NASA, dioperasikan oleh lembaga-lembaga riset dunia dengan komputer yang superkomputer. Satu lapangan bola isinya komputer semua ya. Nah, kita sebut sebagai superkomputer. Itu pun pasti ada simplifikasi ya. Nah,
simplifikasi itu melahirkan uncertainty. Jadi tadi kalau pertanyaannya kenapa masih ada uncertainty, ya itu sebagai konsekuensi simplifikasi. Nah, tapi kita jangan khawatir dengan uncertainty ini. Ada metode-metode yang nanti akan kita bahas barangkali lebih detail ya di ruang pelatihan untuk metode menghitung uncertainty, error ya. Kita banyak sekali metode untuk menghitung error gitu. Karena kebetulan saya slide-nya tidak saya siapkan, jadi kalau saya jelaskan juga nanti mungkin terlalu mengawang-awang ya, nggak kebayang. Nanti kita bahas di ruang pelatihan ya. Oke, silakan pertanyaan berikutnya. Baik, pertanyaan berikutnya Pak ini masih dari ruangan Zoom ya Pak ya? Ya, nanti dari beri kesempatan juga dari yang YouTube ya, 1 atau 2 ya, pertanyaan. Pak. Baik Pak. Ini dari Pak Diki. Ya, Pak Diki. Pertanyaannya, apakah qual to KW membutuhkan debit dalam simulasi? Mengapa DO, nitrat, dan fosfat dibedakan dalam analisis? Ada 2 Pak pertanyaannya Pak. Oke. Ya, pasti di awal perlu ya sebagai data input. Debit awal ya. Nah, misalnya debit akhirnya bagaimana? Apakah konstan, linier, atau bagaimana? Itu ada di dalam settingannya. Kemudian nitrat, deonitrat, dan nitrit, ya itu memang dibedakan ya, karena sangat detail ini kebetulan ya, yang qual to K maupun WASP, dia membagi reaksi kimia airnya ini dengan sangat detail. Saya kebetulan tidak siapkan slide-nya, nanti di ruang pelatihan barangkali saya akan jelaskan bagaimana mekanisme kimia air ya yang dipakai di qual to K dengan WASP. Tetapi secara umum saya bisa jawab bahwa memang mereka detail sekali. Misalnya untuk BOD juga ada yang carbonose ya, ada yang dihitung berdasarkan kadar karbon. Jadi ini adalah modifikasi yang dibuat di dalam model yang barangkali tidak familiar bagi kita di dunia sampling ya. Nah, nanti kita akan jelaskan secara detail. Kemudian lanjut, mungkin pertanyaan berikutnya. Baik. Oke Pak, pertanyaan berikutnya dari Pak Farid. Ya. Apakah qual to KW atau WASP bisa mengestimasi konsentrasi TSS yang terbawa bersama air larian dari lahan terbuka? Ya, tentu kalau dari lahan terbuka kan inletnya di mana? Nah, ini kita harus, apakah dia melalui anak sungai, ke sungai itu, atau seperti apa? Ini yang kelemahan dari sistem satu dimensi ini ya seperti ini ya. Jadi artinya kalau dia inletnya sepanjang sungai itu, apakah kita akan buat grid yang banyak atau kita hitung dulu di luar model bebannya berapa? Karena ketika kita bicara satu segmen itu berarti dia one box model ya, nilai di dalam satu segmen itu semuanya sama. Berarti kita perlu perhitungan di luar model untuk menghitung beban TSS-nya. Jadi nanti masuk ke dalam satu angka, ke dalam satu segmen. Itu di luar model ya, kita hitung dulu, masuk. Nah, begitu sudah masuk, tentu di dalam qual to K itu sedimennya tetapi inorganic sedimen kalau di qual to K. Kalau ingin lebih mendalam studi sedimen, lebih baik pakai WASP. Karena dia ada satu fungsi khusus untuk analisis sedimentasi ya. Itu kira-kira jawaban saya. Baik Pak. Kita lanjut lagi mungkin ya Pak ya? Ya. Pertanyaan selanjutnya dari Pak Tomo. Ya. Bagaimana membuat model jika dalam sepanjang sungai tersebut terdapat beberapa waduk atau bendungan, seperti contoh Sungai Citarum, itu ada 3 waduk, dan Sungai Cibeet Karawang ada bendungan Cibeet. Apakah bisa dibuat satu sistem atau subsistem? Ya, kalau mau satu sistem pakai namanya basin. Nah, tadi di awal saya ceritakan basin. Atau model-model lain yang lebih kompleks ya, karena kalau dari sisi klasifikasi qual to K dan WASP ini modelnya menengah.
Jadi cukup bagus tapi simple. Nah, simple ya. Tapi ada juga yang bagus dan rumit. Nah, jadi kalau Bapak Ibu tinggal pilih aja. Apakah mau pakai WASP dan Qual2K? Nah, kalau itu berarti harus dipisah-pisah. Sungai yang masuk ke sebuah waduk dihitung. Nah, waduknya sendiri dihitung sebagai sebuah reservoir ya. Nah, nanti keluar dari waduk dihitung lagi sama WASP. Jadi banyak pembagian-pembagian. Itu kalau mau pakai WASP dan Qual2K. Nah, kalau mau digabung pakai model yang lebih kompleks ya. Ya salah satunya Basins ya, Basins. Tapi kita untuk peserta pelatihan kita tidak akan ajarkan itu ya karena settingannya cukup banyak. Jadi karena ini kan kelas pemodelan dasar nih. Jadi kita pakai yang Qual2K dengan WASP yang paling banyak dipakai. Nah, hari kemarin kan sempat kita bahas tentang pemodelan lanjut tuh. Bisa saja nanti kita buat kelas khusus pemodelan lanjut untuk kasus satu provinsi yang memiliki 5 waduk, sungainya banyak, bisa aja gitu. Artinya modelnya sudah ada, hanya memang jarang dipakai karena tingkat kompleksitasnya dianggap cukup tinggi ya. Untuk kita bisa nggak? Bisa pakai Qual2K atau WASP, tapi tadi berkali-kali gitu, dipecah. Satu segmen sebelum masuk waduk, nanti waduk dianggap sebagai sebuah reservoir, karena kan dia juga mengalami proses. Nah, untuk waduk, itu ada, sebetulnya Qual2K dengan WASP bisa untuk waduk juga, bisa ya, untuk waduk atau danau itu bisa. Nah, kalau WASP khususnya ya, WASP itu sebenarnya bisa untuk danau. Nah, cuman saya belum pernah mencoba untuk sungai, danau gitu ya, atau waduk. Jadi misalnya 3 waduk dengan 3 sungai dalam satu WASP itu saya belum pernah coba. Biasanya itu satu waduk, satu WASP, satu sungai, satu WASP. Nanti hasil dari yang model satu diberikan ke model yang lain. Tapi bisa dicoba ya. Nanti ini ide yang bagus juga. Nanti kita coba praktekkan di pelatihan. Bisa nggak? Artinya satu sistem yang satu sungai atau 3 sungai, 3 waduk kita setting di dalam WASP, bisa nggak ya? Ini menarik juga nih, harus kita coba. Yang biasa dipakai itu satu-satu ya. Nah, dan kalau untuk kompleks ada satu model terpisah yang kompleks. Nah, tapi kita bisa coba nanti. WASP bisa nggak kalau buat 3 waduk dan 3 sungai ya? Nah, harus dicoba ini. Mungkin bisa jadi PR ini buat kelompok ini ya, pelatihan kita. Oke, lanjut pertanyaan berikutnya. Baik. Mau coba dari pertanyaan YouTube, Pak? Silakan, ya. Ya, ada satu nih, kita dari pertanyaan dari Pak Arif dari Jakarta. Ya. Pertanyaannya, apakah pemodelan tersebut dapat dipergunakan untuk mendeteksi range asal sumber pencemar pada suatu sungai atau ambien apabila diketahui lokasi titik pencemaran dalam suatu waktu? Ya, jawabannya bisa. Ya, asal kita buat segmennya cukup rapat ya. Jadi misalnya ada 10 industri, ya 10 segmen. Jadi nanti kan kalau misalnya 10 industri dalam satu segmen, ya kita tidak tahu industri yang mana ya. Karena ketika satu segmen itu jadi dicampur. Yang saya sebut tadi multi box model itu ya. Jadi satu segmen hanya satu angka. Nah, kalau kita mau mengasesmen 10 industri, ya berarti 10 segmen. Nanti kan
Ya, sebetulnya ada pendekatan yang lebih canggih ya. Kalau kita benar-benar mau diaplikasikan di lapangan, kita harus pasang sensor. Sensor di setiap outlet yang keluar ya. Jadi eh, model itu kan runningnya dia statis ya. Jadi inputnya juga statis. Tapi kalau saya baca dari pertanyaan Bapak kan sebetulnya untuk metode ini ya, metode pengawasan. Nah, itu kalau tanpa sensor susah karena model itu kan tidak otomatis, dia tergantung input dan running. Dia tidak bisa dipakai untuk pengawasan. Jadi kalau untuk pengawasan bagusnya pakai sensor. Nah, kalau data sensornya ini terkoneksi dengan model, artinya modelnya running continuous, sensornya memasukkan data input secara kontinu, jadi modelnya ini akan terupdate begitu terus. Nah, berarti model itu bisa dipakai untuk pengawasan. Untuk WASP sebetulnya bisa disetting inputnya dinamis, outputnya dinamis, ya. Tetapi itu settingannya agak advance ya. Jadi ya bisa dipelajari lah intinya. Dan ada software lain yang memang khusus untuk peruntukan pengawasan ya. Jadi pada prinsipnya bisa ya. Pada prinsipnya bisa kita pakai kombinasi antara sensor dan model untuk pengawasan. Oke, bisa dilanjutkan barangkali kalau masih ada pertanyaan. Kita kembali lagi ke dari ruangan Zoom ya Pak ya. Ya. Ada pertanyaan dari Pak Randi. Ya. Untuk memperkirakan laju sedimentasi di suatu aliran sungai di dam PLTA, baiknya pakai Qual2K atau WASP Pak? WASP ya, WASP. Karena di Qual2K tidak ada fasilitas itu. Dia hanya sedimentasi inorganik yang ada mix artinya mix bukan di sedimen, tapi mix di seluruh badan air dan dia juga kan satu dimensi ya. Nah, jadi kalau Bapak Ibu ingin menghitung sedimentasi pakai WASP settingannya 3 dimensi, kemudian nanti dibuat mungkin saya tunjukkan lagi gambar yang tadi ya supaya lebih jelas. Karena kalau cuma diceritakan mungkin ini tidak begitu jelas. Nah, yang ini ya. Nah, jadi di WASP ini yang paling kanan ini untuk sedimentasi. Ini kan bendungan ini ya. Nomor 3 dan 4 nih bendungan. Nah, ini kita buat tambahan kompartemen tambahan sampai ke bawah gitu. Ya, jadi ini di WASP bisa. Itu barangkali ya jawabannya. Baik, Pak. Lanjut lagi pertanyaan selanjutnya, Pak, dari Pak Isabani. Ya. Apakah pengambilan sampel juga diambil sesuai atau sejumlah pembagian segmen, Pak? Bagusnya begitu ya, supaya satu segmen ada satu pembanding. Tetapi itu kan tergantung situasi di lapangan. Ada keterbatasan waktu sampling, ada keterbatasan biaya, ada keterbatasan sumber daya manusia. Ya, kalau misalnya hanya sebagian segmen yang ada titik samplingnya, ya berarti ada segmen yang bisa kita bandingkan, ada segmen yang tidak. Ya, prinsipnya tidak harus sampling di titik segmen, tidak harus ya. Kalau jumlah sampling sebanyak segmen itu lebih bagus. Semua segmen bisa kita bandingkan. Tetapi kalau misalnya ada keterbatasan sampling, ya berarti tadi itu
tidak semua segmen bisa kita bandingkan. Ya tergantung ininya tujuan dari si model itu ya. Kalau modelnya hanya untuk studi S1 atau S2 itu barangkali tidak harus semua segmen ya, karena levelnya ya belajar kan. Nah, tapi kalau dia studi S3 itu biasanya lebih detail, harus semua segmen, atau apalagi kalau dia berbentuk project ya, project dari pemerintah maupun dari swasta, ya tentu tergantung dari biaya projectnya juga. Jadi banyak sekali faktor, hanya jawaban secara umum adalah bisa tiap segmen, bisa tidak, tergantung kondisi samplingnya itu sendiri. Kalau dia seluruh segmen, berarti seluruh segmen bisa dibandingkan. Kalau misalnya tidak, ya berarti sebagian segmen saja yang bisa dibandingkan. Silakan kalau ada pertanyaan lagi. Nah, ini Pak Ekbordin sudah masuk ya. Oke, saya lihat. Ya, sudah masuk, Pak. Ya. Oke, mungkin kalau dia sudah online, kita sapa dulu sebentar. Ya. Udah online belum dia? Videonya belum nyala. Belum dinyalakan sepertinya, Pak. Iya, oke. Nanti kalau dia ini nyala, beritahu saya supaya kita kenalan dulu dengan Pak Ekbordin. Oke. Oke. Silakan, ada pertanyaan berikutnya? Ada, mungkin kita coba satu lagi mungkin ya, Pak? Ya, satu lagi, karena ini sesinya juga sudah mau habis. Ada pertanyaan dari Bu Nuzula Elva. Bagaimana pembagian segmen untuk sungai yang lebarnya sangat besar? Misalnya seperti sungai-sungai di Kalimantan yang sangat besar seperti Sesayap, yang di satu bagian lebar sungai nyaris mencapai 3 km. Ya. Saya balik lagi ke gambar yang tadi ya. Nah, ini. Jadi kalau Bapak Ibu pakai WASP, ini kan di bagian sini sungainya lebih lebar ya. Mana nih? Nah, ini di sini ya. Betul nggak? Kelihatan nggak kursor saya nih? Nggak kelihatan ya. Nah, ini ya. Nah, ini kelihatan nggak nih yang apa? Merah-merah ini kelihatan nggak, Mas Bagus? Iya, masih Ya? Pak, sudah kelihatan Pak. Udah ya. Nah, ini kan lebar dia. Nah, berarti segmennya bisa juga dia dibagi-bagi begini ya. Nah, ini. Ya, jadi mau dibagi berapa? Ini contoh ini kan dibagi 3 ya. Nah, sekarang kita mau dibagi berapa? Silahkan ya. Yang jelas kalau dibagi nggak ada titik sampling percuma juga ya. Jadi kita bagi harus ada titik samplingnya supaya bisa mengetahui perbedaan antara di tengah sungai dengan di pinggir sungai. Kira-kira begitu ya. Jadi untuk sungai yang lebar, kita ingin bagi segmennya pinggir sungai, tengah sungai, atau dibagi lagi menjadi lebih banyak lagi, itu bisa ya. Hanya di WASP. Kalau Qual2K karena dia satu dimensi nggak bisa ya. Jadi dia untuk WASP bisa. Itu barangkali jawabannya ya.